Kamu bisa baca original text Satu Bible-mu? lawan satu Nandar. Kamu bisa baca original text Bible-mu? Bisa baca? Alah, nggak usah original kau nggak apa-apa. Terjemahan aja. Nandar, kamu takut? Kau minta tolong saudara-saudaramu Nandar. Sepengecut itu kamu Nandar. Iya, aku takut sama orang yang nggak berilmu, sumpah. Orang yang nyerocos aku Betul. takut. Aku sudah buktikan ya omonganmu yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak berani bicara sama kamu. Tapi hari ini kamu tidak berani bicara sama saya. Puji Iya, Tuhan. iya benar. Tuhan menunjukkan kebenaran. Topologinya Kau yang kuat. tidak dibaptis. Satu. Tidak berilmu. Yesus dibaptis. Itu menunjukkan kebohonganmu. Ya, puji Yesus Tuhan. dibaptis Menunjukkan itu kebohonganmu. menandakan Yesus dibaptis. Kamu tahu bukan menandakan apa? Dia seorang Kristen. Nah, ini Yesus bapaknya dibaptis kamu sama. itu karena Yohanes yang membaptis dia. Apa tujuan Yesus dibaptis itu? Tujuan Yesua Mesia dibaptis itu di sana untuk pengakuan dia sebagai rabi dalam memulai pengajarannya. Bukan Yesua Mesia dibaptis menjadi seorang Kristen. Itu artinya memulai pengajarannya. Ya nggak apa-apa. Kita jawab aja dulu. Jadi Yesua Mesia dibaptis itu, aduh, ya silakan Bang. Halo, masalahnya tadi si Nandar bilang asal ada ajaran Yesus damai sejahtera itu berarti Islam. Itu ilmu Sinandar itu, otak Sinandar itu dari mana otak? Banyak Yesus mengajarkan damai sejahtera di Alkitab. Kau Baik. bilang itu Bapak, Islam. ngerti nggak artinya Jangan damai? cocokologimu itu Nandar. Pak Tarigan Itu ngerti kau nggak? itu. Ngerti nggak artinya apa Berarti arti kamu damai itu, sejahtera? Nandar, otakmu kayak orang anak TK. Ini kok orang Kristen ngomongnya begini semua ya? asal ajaran damai sejahtera itu berarti Islam. Aduh, kemana lah otakmu Nandar? Iya gantian Bang ya. Damai sejahtera itu artinya menciptakan kedamaian. Itulah Islam. Berbeda dengan ajaran Kristen, tidak ada Yesus- kedamaian di sana. Yesus sepanjang hidupnya mengajarkan damai sejahtera. Emang kamu ikuti ajaran Yesus? Tapi Yesus tidak pernah menyebutkan Islam. Kamu Jangan Kristen kalian ya? Nggak cocokologi. bisa diskusi nih orang ini Itu ya. kamu Apa ya? Sinandar itu, tahun 2000-an itu kamu Sinandar. Gantian bicara Ajaran Pak. Yesus itu Pak diskusi sejak sama anak saya orang berdua. ngomong. Pak Siapa yang berdiskusi sama mendengarkan? saya yang lain diam dulu. Jangan terlalu banyak yang ngatur. Tolong yang lain. Pak pakai timer bersama saya bisa nggak? Kita berdua. Bapak saja belum saya jelaskan sudah mengerti ya bahwa Islam itu artinya damai. Nah, ini ada website yang bagus ya, pengertian Islam menurut bahasa, istilah dan Al-Qur'an. Nah, benar enggak di dalam Yohanes 14 ayat ke-27 di sini damai sejahtera ku tinggalkan. Ini kan terjemahan. Terjemahan dari apa sih sebenarnya? Dari Islam. Kita lihat tafsirannya. Tafsirannya itu Yesus menjanjikan penghibur, menjanjikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa apa? Membawa damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Arabnya apa? Islam. Nah, kita tunjukkan mereka. Coba lihat ya, teman-teman. Damai sejahtera. Nah, ini Islam berasal dari kata asyalmu atau dalam bahasa Ibraninya itu shalom. Apa arti asalmu itu, Pak? Bisa dibacakan Pak ke saya di sini? Damai sejahtera. Enggak, di sini yang saya ini. Asalmu dalam Damai atau kedamaian. damai kan? Nah, dalam terjemahan Yohanes pasal 14 ayat 27 apa di sini? Salam Nih, damai sejahtera ya. yang biru. Ya, yang enggak, yang birunya, Pak. Halo, Damai. Pak. Damai. Damai. Ternyata pengertian Islam itu artinya apa, Pak, di sini? Damai sejahtera Atau kedamaian. Kalau sejahtera belum, Pak, ada satu lagi, Pak. Nah, ini asalmu itu artinya damai atau kedamaian. Makanya Yesus mengatakan damai sejahtera aku tinggalkan. Evangelis, mana sejahteranya? Di situ asalmu itu damai saja, tenang ya. Ada. Kita lihat nih. Nah, Islam nih. Salam berarti, nah ini Pak. Islam berasal dari kata shalom.
Islam atau shalom berasal berarti apa Pak di sini? Damai sejahtera. Sejahtera. Nah, ternyata Yesus mewasiatkan Islam. Definisi Islam itu adalah damai, surat 19 ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Semoga keselamatan, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu. Dor. Kenapa Anda tidak mengenal Islam, teman-teman Kristen? Karena kalian terjemahan atau dalam bahasa Ibrani benai hatargum. Yang ditinggalkan oleh Yesus itu Islam, bukan Kristen. Tafsirannya Yesus menjanjikan penghibur. Siapa penghibur itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dor, terimalah kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih. Bahasa Ibraninya sangat jelas ya. Nah, ini Salom animas irlahem et slomi aninoten lahem lohederek sheha olam noten naninoten lahem al nayehat lebab khemwe al yira. Jangan gentar, jangan susah hatimu, terimalah Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa, kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan Islam kedamaian sejahtera. Dor. Sangat jelas ayatnya kok. Kamu mau membantah gimana sih? Tuh sangat jelas ya, Kristen sudah saya jelaskan ya, Kristen ya. Itu salam lagi. Shalom. Kita tidak tanya arti Islam. Kau bilang tadi agamanya Islam, Nandar. Oke. Kalau Yesus Islam, Yesus mengajarkan baptis. Aku mau nanya itu, kau baptis nggak, Nandar? Cesan. Kau baptis nggak, Nandar? Nandar, kau baptis nggak? Iya. Saya dengar, suara Bapak saya dengar. Iya, Yesus mengajarkan baptis dalam Alkitab. Kamu dibaptis tidak, Nandar? Tidak dengar, Nandar? Kamu sebagai orang Islam yang kau bilang Yesus juga Islam, kamu dibaptis tidak? Karena Yesus mengajarkan baptis dan Yesus dibaptis. Mungkin Bang Nadanya lagi ke kamar mandi kali. Aduh. Bisa ke kamar mandi ya? Ya udah lama online-nya. Saya lagi ngambil cesan laptop, soalnya Ya. Ini lobet. Oke. Apa Pak tadi Coba, Nandar. Anda mengatakan apa? Kamu jelaskan, Yesus kamu bilang agamanya Islam. Yesus mengajarkan baptis dan Yesus dibaptis. Kamu dibaptis nggak, Nandar? Udah selesai. Udah Pak. Ya jelasin, Nandar. Oke, ketika saya jelaskan tolong diam ya Pak. Nabi itu ajarannya satu Pak. Kata Rasulullah SAW. Nggak usah kau bilang kata Rasulullah, saya nggak mau dengar itu. Katanya mau dijelasin sama saya. Iya jelasin, Anda tapi mau kamu jangan kabur-kabur, Nandar. Satu yang saya tanya itu udah jelas pertanyaannya. Simple pertanyaannya. Aduh. Kamu dibaptis tidak? Karena itu ajaran Yesus. Jangan kamu bantah lagi. Loh, gimana sih Bapak ini? Loh, nggak bisa kamu jawab, Nandar. Pak Ya Kristen, dijawab, Kalau tapi, gini loh, tapi kamu jangan kabur-kaburan. Rasulullah mengajarkan tidak ada. Saya tidak mau dengar itu. ya kalau kamu tidak dengar satu. apa tutup kuping. Anda Kita nggak usah ikut diam. campur. diam Anda aja. mau tahu kebenaran tidak? Enggak, ini kejang-kejang Bapaknya gini loh. Nabi itu memiliki syariat yang berbeda-beda. Ini ya teman-teman perlu ketahui bahwa para nabi itu syariatnya berbeda-beda. Contoh Nabi Adam.
Nabi Adam itu syariatnya incest, ya, anak dinikahkan dengan anak. Apakah sama dengan syariatnya Nabi Isa? Beda. Nabi Adam anaknya dinikahkan dengan anaknya. Coba, apakah sama dengan hukum Torah? Beda. Nah, kemudian apa namanya itu? Ajaran Nabi Nuh dengan nabi-nabi yang lain apakah sama? Beda. Apakah Musa dengan Yesus sama persis? Tidak. Ya. Yesus bermukjizat di hari Sabat, sedangkan ajaran Musa, ajaran Yahudi tidak boleh. Jadi saling menghapuskan itu ada. Nah, di dalam ajaran Bapa Kristen itu baptis. Baptis. Kalau di dalam ajaran Islam itu namanya ini ya, apa namanya, mandi besar atau dengan berwudu, sama. Tapi yang terpenting adalah ajaran para nabi itu sama, tapi syariatnya berbeda-beda. Ajarannya apa para nabi? Yesus mengatakan, "Payomer Yehoshua Hamashiach, Shema Yisrael, Elohim Adonai Echad Israel." Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Nah, ajarannya sama, bahwa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariatnya tidak sama, gitu. Musa, Yesus beribadah di hari Sabat. Islam beribadah di hari Yom Sesi atau Yom Jumat. Beda. Tapi yang terpenting adalah Yesus beragama Islam, bukan beragama Kristen. Begitu. Begitu. Kaburan kamu Nandar nggak? Bukan kaburan, Anda dijawab tapi Andanya ngoceh terus. Betul. Yesus dibaptis ya. Yesus dibaptis. Kalau kamu bilang Yesus Sama agama Bang Islam, kapan kamu dibaptis dan umat Islam lainnya? Coba jelasin Nandar. Ya, Jangan kamu melenceng-melenceng Nandar. aja deh, aku. Iya. Saya Aku jawab. kalah. Enggak, saya ada urusan sama yang lain. Saya sama Nandar. Pertanggungjawabkan omonganmu Nandar. Yesus itu, semua para nabi itu Muslim. Tidak Ini siapa ada bicara? Ini siapa bicara? Saya orang yang paling terkenal di dunia. Nggak ada urusan Nah. sama kamu ya. Saya nggak ada urusan sama kamu. Nah, itu Ya. Ya kalau nggak ada urusan Mau sama saya, seterkenal Mbak apapun Kristen. kamu, saya nggak ada urusan sama kamu. Saya Ya udah, cuma kamu. urusan sama Nandar yang mengatakan Yesus Tuhanku, agamanya Islam. Oke? siapa? Nandar, Beginilah- pertanggungjawabkan beginilah omonganmu. kalau Kapan orang kamu nekat dibaptis? inilah resikonya kalau orang menuhankan manusia nih. Sudah, kamu itu terpapar tidak usah ikut doktrin. campur. Tidak usah ikut Kenapa? campur. Nandar, kamu takut satu lawan satu? Ya emang kamu ada ya, ilmu. takut aku. Kamu ada Takut ilmu. sama kamu aku. Kamu ada Halo, ilmu halo. melawan Bang Nandar. Kamu bisa baca original teks Satu Bible-mu. lawan satu Nandar. Kamu bisa baca original teks Bible-mu. Bisa baca. Alah, nggak usah original. Kau nggak Cuma apa-apa. terjemahan aja. Nandar, kamu takut? Kau minta tolong saudara-saudaramu Nandar. Sepengecut itu kamu Nandar. Iya, aku takut sama orang yang nggak berilmu, sumpah. Orang yang nyerocos aku betul. takut. Aku sudah buktikan ya, Nandar, omonganmu yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak berani bicara sama kamu. Tapi hari ini kamu tidak berani bicara sama saya. Puji Iya, Tuhan. iya benar. Tuhan menunjukkan begitu. kebenaran. Metodologinya Kau- yang kuat. Bagaimana Tidak orang mau bicara dibaptis. sama orang Satu. tidak berilmu? Yesus dibaptis. Itu menunjukkan kebohonganmu. Ya, puji Yesus Tuhan. dibaptis Menunjukkan itu kebohonganmu. menandakan Yesus dibaptis Kamu bukan tahu menandakan apa? dia seorang Kristen. Nah, ini Yesus bapaknya dibaptis kamu sabar. itu karena Yohanes yang membaptis dia. Apa tujuan Yesus dibaptis itu? Tujuan Yesua Amasia dibaptis itu di sana untuk pengakuan dia sebagai rabi dalam memulai pengajarannya. Bukan Yesua Amasia dibaptis menjadi seorang Kristen. Itu artinya memulai pengajarannya. Ya nggak apa-apa. Kita jawab aja dulu. Jadi Yesua Amasia dibaptis itu, aduh, ya silakan Bang. Halo, masalahnya tadi si Nandar bilang asal ada ajaran Yesus damai sejahtera itu berarti Islam. Itu ilmu Sinandar itu, otak Sinandar itu dari mana otak banyak Yesus mengajarkan damai sejahtera di Alkitab.
Kau Baik. bilang itu Bapak Islam. ngerti nggak artinya Jangan damai? cocokologimu itu Pak Nandar. Tarigan Itu ngerti kau nggak itu. ngerti nggak artinya apa Berarti arti kamu damai itu sejahtera? Nandar, otakmu kayak orang anak TK. Ini kok orang Kristen ngomongnya begini semua ya? asal ajaran damai sejahtera itu berarti Islam. Aduh, kemana lah otakmu Nandar? Iya, iya gantian Bang ya. Damai sejahtera itu artinya menciptakan kedamaian. Itulah Islam. Berbeda dengan ajaran Kristen, tidak ada Yesus- kedamaian di sana. Yesus sepanjang hidupnya mengajarkan damai sejahtera. Emang kamu ikuti ajaran Yesus? Tapi Yesus tidak pernah menyebutkan Islam. Kamu Jangan Kristen klaim ya? cocokologi. Nggak bisa diskusi nih orang ini Itu ya. kamu Kenapa ya? sinandar itu, Lah ngomongnya. tahun 2000-an itu kamu sinandar. Gantian bicara, Ajaran Pak. Yesus itu Pak, diskusi sejak sama abad saya kedua. berdua. Yang ngomong, Pak, siapa yang berdiskusi sama mendengarkan? saya yang lain diam dulu. Jangan terlalu banyak yang ngatur. Tolong yang lain. Pak, pakai timer bersama saya bisa nggak? Kita berdua. Halo. Mau nggak? Bikin Jangan ngoceh terus. malu aja. Jangan ngoceh Masa terus, Pak. damai sejahtera itu ajaran Yesus semua damai sejahtera. Itu Iya, adalah baik. Islam. Wow, bikin malu. Iya, baik. Saya terangkan ya, Pak ya. Bapak Baik, dengerin baik. baik-baik ya. Ya, jangan ngoceh. Makanya kalau orang ngomong dengerin biar kamu nggak salah makan babi. Itu kan beginilah kalau orang kebanyakan makan babi namanya nih. otak apa namanya itu? Masa dibilang ajaran? Semua Pakai ajaran timer, Yesus pakai timer. itu mengajarkan damai sejahtera di bumi, Biar- sejahtera di biar dia surga. ngomong dulu. Semua ajaran Yesus seperti itu. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan itu Islam. Dia Kenapa arti- sih apa Nandar arti- pula asal apa arti ajaran damai- damai Pak? sejahtera itu adalah Islam? Apa Aduh, arti, Pak, Yesus damai sejahtera, Islam Pak? Pernah mengatakan damai sejahtera. Kalau Yesus Karena bukan Yesus Islam, mengatakan gini Pak, begini aja. damai sejahtera, Gini aja Pak, Yesus dengerin Islam. baik-baik. Logika apa Ini yang orang kau nggak dengerin bikin itu kita. Nandar? Kalau Cocokologi apa yang kau bikin itu? Kalau Yesus bukan Muslim, Yesus agamanya apa, Pak? Kristen gitu. Semua para nabi Iya. itu Muslim. Kembali lagi ya, semua para nabi Muslim, muka bumi Kristen. Kau diam aja. Tidak Kau nggak ada tahu apa-apa. satupun Kau nggak usah ikut campur. Nandar. Turunin orang ini, Urusanku Nandar. sama Nandar. kau. Turunin orang Turusin. ini. Turunin, gak ada ilmu. Kau. Turunin aja, Takut aku sama turunin aja. Jadi Dinar ini ya, sana. yang mau Ibu Nina mau Paling bicara. menghargai ngomongnya sesuatu. Ya, ya Ibu Nina yang ngatur deh. Iya. Izin Ibu Nina saya ngomong ya. Boleh ya? Ibu Dina izin saya ngomong. Iya, Izin ya. Izin saya ngomong ya. Mulai Iya. dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua Muslim. Tidak ada Kalau satupun dialog para itu nabi jangan ini lagi tendang. ngomong Woi, lagi. sopan kau sedikit Nandar. Aduh. Turunin aja nih orang Sebenarnya ini. kok pada kejang-kejang semua sih, bisa Iya, diskusi karena- santun nggak? Iya, Nggak diskusi apa, santun. teman-teman Kristen yang mau diskusi santuy aja, nggak usah kejang-kejang. Nanti yang menerima Iya. netizen kok benar atau tidak benarnya apa yang kita sampaikan itu nanti Iya. netizen yang akan mencerna. Kalau Betul. kalian Betul itu, nggak Pak. bisa diam, nggak bisa diatur, ya gimana mau teman-teman di bawah nerima gitu loh. Nanti biarkan teman-teman di bawah yang nerima. Oke, kalau mau kondusif saya naikkan, kalau enggak saya tetap Ntar dulu ini ya. Bang Nandar. Jangan naikkan dulu, kita harus luruskan dulu ini. Mbak Dina Siap, jangan siap, ngomong siap. dulu. Kalau Bang Nandar ngomong jangan ngomong juga. Ya gini ya. Permisi Bang Nandanya, aku permisi ya, keluar dulu ya. Iya, Yo. ya. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Ini harus kita luruskan ini orang-orang yang kayak gini. Pertama dia nggak berilmu, Bible di sendiri nggak ngerti, arti damai sejahtera dia nggak ngerti. Semua para nabi itu mengajarkan damai sejahtera. Tidak ada para nabi tidak mengajarkan kedamaian. Ya, kedamaian kalau sudah diperoleh pasti sejahtera. Sejahtera lahir batin itu ajaran para nabi. Itu satu. Ya, apa arti damai sejahtera? Itu berserah diri kepada Allah. Ajaran para nabi itu berserah diri kepada Tuhan. Itu namanya Muslim. Semua para nabi yang pernah ada di muka bumi, tidak ada satupun nabi itu beragama Kristen. Gak ada. Coba tunjukkan ajaran ada nabi yang pernah ada di muka bumi ini Kristen. Gak ada. Ya, murid Yesus aja nggak ada yang Kristen kok. Ibunya nggak ada yang Kristen gitu loh. Nggak tahu dia Kristen nongol dari mana. Itu satu. Kedua adalah bahwa mari kita simak ajaran Yesua Amasya waktu hidup, apa sih yang diajarkan? Yohanes Pembaptis membaptis dia, tujuannya adalah sebenarnya Yesus kan menolak di sana.
Tapi setelah dibaptislah dia di Sungai Yordan. Ada merpati di atas kepalanya, ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya kalau kita mau luruskan, berarti memang Yesus ini diberi perkenaan di muka bumi untuk ngajarin orang damai sejahtera. Dimulailah pengajarannya menjadi rabi Yahudi di situ. 30 tahun umurnya dia mengajar, dia bukan Tuhan. Jadi Yesus dibaptis itu bukan menandakan dirinya Tuhan, bukan. Tapi memulai pengajarannya sebagai rabi Yahudi, guru, junjungan, itu satu ya. Kedua adalah, apakah Yesus mengajar yang tidak damai? Ada di Bible. Aku tidak membawa damai di muka bumi ini melainkan pedang. Nah itu kamu nabok itu loh, kau ikuti itu. Itulah yang dipakai Jepang, Belanda masuk ke Indonesia dengan yang lain-lain. Tapi ini bukan topiknya. Jadi teman-teman Kristen mengatakan bahwa ya kalau kamu memang mengikuti ajaran Yesus, kamu harus dibaptis. Kamu baptisnya juga Kristen, lu pikir sama formulasinya baptisnya Yesus? Tidak. Baptis Kristen adalah sekarang setiap orang dibaptis percaya Yesus Tuhan. Yesus dibaptis, pengukuhan dia sebagai guru, rabi, berbeda gitu loh. Mestinya kalau kamu juga mau dibaptis sama dengan baptisnya Yesus, ya kamu harus ikuti bahwa Yesus itu utusan, dia guru gitu loh. Nah, penyelewengan ini yang harus kita luruskan kepada kalian semua. Tapi ya kalian sudah terlanjur terdoktrin, sudah termakan aliran-aliran daerah Roma, pagan Yunaisme, akhirnya begini jadinya. Diberitahu kebenaran, malah ngeyel gitu. So tahu ingin nantang Ustadz Nandar. Ustadz Nandar paham original text Bible Anda. Cuma lu bisa baca. Iya. Di dalam terjemahan ke Indonesia itu banyak salah terjemah. Inilah akibatnya kalau korban salah terjemah mau diskusi. Banyak sekali salah terjemah di sana. Makanya naiklah diskusi pakai timer, sopan, santun. Mari kita bertukar pikiran dengan baik. Jangan ada kebencian di sini. Sekali lagi saya beritahukan kepada semua teman-teman Kristen. Kalau kamu mengikuti ajaran Yesus Kristus kan pengikut Yesus, ikutilah Yesus. Jangan ikuti yang lain. Apa ya kata Yesus menurut Yesus? Ya dia seorang utusan. Dia seorang guru. Dia rabi, mengajarkan tauhid dia itu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim, Tuhan yang benar, mengenal aku, utusan Tuhan. Udah begitu Yesus masih dibantah. Datang Paulus. Di Kisah Para Rasul 2:36. Apa katanya Paulus? Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Masa Tuhan dijadikan oleh Allah? Gimana ceritanya ini orang-orang kayak gini? Makanya kalau diskusi tentang Yesua Mesias, mereka paling ujung-ujungnya marah, emosi, dan tidak bisa dikendalikan gitu. Sekali lagi, kalau lu punya ilmu naik, kalau tidak mending dibawa saja. Begitu Bang Yos. Bang Vincent, assalamualaikum Bang Vincent. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Jaya Abadi, Yohan. Susah kali disebut. Yohan. Siang abang-abang sekalian. Oke, selamat siang ya. Oke, kalau mau diskusi santun kita diskusi, tapi kalau tidak teratur lebih baik turun daripada diturunkan ya. Kalau sehari namanya itu ya teratur gitu. Selamat siang Nandar dan teman-teman. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang. Oke, tadi saya sudah menikmati penjelasan dari abang saya Handi selebes Hoyan ini ya. Muslim apa Oten? Hoyan ini Oten apa Kristen? Kristen ya. Oh, Protestan. Ya. Siap. Ya, saya rasa itu setiap agama berhak memang melihat kebenaran dari setiap agama. Yang tidak sama seperti dia itu wajar saja. Namanya kita membandingkan kebenaran, ya. Tetapi beberapa kata-kata dari Bang Handi tadi itu seperti merendahkan. Ini tanda kutip ya, bukan memang benar-benar merendahkan, tapi seperti nada-nada merendahkan bahwasanya apa yang diajarkan kepada Protestan itu adalah hal yang tidak benar. Tapi itu wajar-wajar saja karena setiap orang bisa berpendapat. Setelah itu tadi abang kita telah membahas tentang pembaptisan Yesus Kristus.
membahas juga tentang kenapa Paulus sangat bisa dibilang dominan lah di dalam kitab Perjanjian Baru, kira-kira seperti itu. Saya rasa beberapa hal memang tidak bisa dipersatukan. Kalaupun kita lihat secara sejarah ke belakang, bahwasanya kejadian-kejadian yang ada di Alkitab itu secara eksplisit dan juga secara fakta memang ilmuwan juga mengatakan telah terjadi dan pernah terjadi. Seperti mulai disalibkan, ilmuwan juga mengatakan pernah terjadi. Tetapi kalau agama yang lain berpandangan lain, semisalnya sebenarnya yang disalibkan itu bukan Yesus. Contohnya, saya pikir juga ada yang seperti itu versinya. Tidak apa-apa, tetapi fakta mengatakan ilmuwan bahwa memang pernah terjadi penyaliban di atas Bukit Golgota. Bang, bisa fokus satu ke topik pembaptisan aja kita bahas, Bang. Oke, Iya. pembaptisannya. Iya. Oke, baik. Jadi sebenarnya Yesus Kristus kan kalau dilihat di dalam Perjanjian Lama, sebenarnya para nabi sudah menunggu yang namanya persembahan yang kudus untuk penebusan dosa manusia. Bang, saya izin potong, Bang. Menurut Abang, Iya, Bang. maaf ya, Bang ya. Yuk. Menurut Abang apa sih Oke. maksud Yesus dibaptis oleh Yohanes, Bang? Oh ya, Ya, itu maksud. Oke, terima kasih. Kenapa Yesus Kristus dibaptis? Itu menandakan bahwa seorang Yesus Kristus sudah bisa melakukan pemberitaan Injil kepada semua orang. Kenapa tanda tanya kan seperti itu? Karena tradisi Yahudi itu setiap orang-orang itu harus dibaptis dan disunat. Kira-kira seperti itu dia. Oke. Dan pada sebelum-sebelumnya di kitab-kitab sebelumnya juga memang sudah diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Elisa juga mengatakan bahwa akan datang seorang Mesias dan dia akan dibaptis di atas sungai oleh memang tidak disebutkan di situ secara eksplisit bahwa Yohanes Pembaptis, tetapi memang Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan untuk membaptis Yesus. Jadi pada saat itu sebenarnya itu adalah sebuah tradisi dan juga sebagai pertanda bahwa sudah saatnya Yesus memberitakan Injil, memberitakan keselamatan atas penebusan dosa manusia. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke, baik. Bang Lanar apa saya? Aku bisa nanya. Apa sih, Pak? Pengen nanya dulu ya. Ya, silakan. Ini loh. Aduh, jangan nanya dulu, Bang. Satu-satu dulu ya, Bang. Sebentar, Bang. Silakan Bang Handi atau Bang Vincent ya. Aku Iya. ini aja, Bang. Jadi begini, Bang ya. Yesus itu dibaptis, kita udah setuju tadi. Dibaptis Yesus itu tujuannya adalah sebagaimana diterangkan banyak dalilnya ada di Matius, gitu ya, Bang ya. Di Matius 3 nomor 11. Tapi secara keseluruhan Yesus dibaptis itu adalah pertobatan. Kalau menurut Matius, jadi orang yang dibaptis itu bertobat. Adapun alasan lainnya ya, Yohanes membaptis Yesus pada mulanya memulai pelayanan publik Yesus. Anda boleh baca Matius 3 nomor 11. Jadi Yesus itu dibaptis bukan menandakan dirinya itu Tuhan, tapi mempublikasi dirinya sebagai rabi Yahudi memulai pelayanannya. Artinya baptis di sana itu adalah disnatalis. Artinya diumumkan pada halayak. Inilah Yesus nanya di sana, Bang, gitu ya. Itu kira-kira, Bang, menurut tujuannya Yesus dibaptis. Gantian, Bang. Oke, Sabar. boleh saya tanggapi ya? Ya, silakan, Bang. Oke, terima kasih. Tadi Abang bilang bahwa mungkin ada yang membahas bahwa pada saat pembaptisan itu mempertandakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan seperti itu kan? Ya. Jadi saya rasa di dalam teks itu yang sudah saya benar-benar baca bahwa tidak ada sebenarnya pada saat pembaptisan itu Alkitab menunjukkan bahwa disitulah Yesus menunjukkan ketuhanannya. Bukan berarti saya menggoyahkan iman saya bahwa saya tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat.
Tetapi bukan pada saat itu konteksnya bahwa Protestan maupun Katolik mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti ada kekeliruan sedikit bahwasanya tidak pernah dalam teks itu mengatakan bahwa inilah Tuhan telah dibaptis atau inilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah dibaptis. Tetapi di mana letaknya bahwa Tuhan Yesus di dalam arti diimani sebagai Tuhan, itu di konteks yang lainnya. Tetapi kalau dalam konteks tadi membaptis, saya rasa tidak ada di situ konteksnya bahwa menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Oke, baik, Bang. Singkat-singkat saja. Waktu Yesus dibaptis itu menurut Abang Yesus sebagai utusan apa sebagai Tuhan waktu dibaptis? Oke, ya, berarti begini, saya jelaskan lagi ya. Tinggal dijawab aja, Bang. Tuhan yang dibaptis atau manusia yang dibaptis? Ya, sebentar ya. Yesus itu jasmaninya Yesus adalah manusia yang fana. Tetapi roh di dalam Yesus adalah roh Allah. Berarti saya katakan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Allah dibaptis? Ya. Kenapa? Yang dibaptis kan jasmaninya, Bang. Iya. Jadi yang dibaptis manusia? Yang dibaptis kan jasmaninya. Ya, tinggal ngomong, Bang. Yang dibaptis manusia apa Tuhan? Yang fana, Bang. Jadi manusia yang dibaptis ya? Rohnya ada roh Allah. Oke, Bang. Jadi yang dibaptis manusia apa Tuhan, Bang? Itu aja dijawab dulu, baru saya lanjut. Itu makanya begini, di dalam susah amat, Bang, jawabnya. Bukan susah, Bang. Karena saya bilang roh di dalam Yesus ada roh Allah, tetapi memakai jasmani manusia yang fana. Ngerti kan, Bang? Iya, yang dibaptis itu manusia. Itu gak bisa, atau Tuhan? itu gak bisa pertanyaan seperti itu. Yesus adalah Allah. Maka dalam konteksnya 100% manusia, 100% Allah. Oke, baik. Apakah 100%? Kenapa? Karena jasmaninya Yesus itu adalah manusia yang fana. Jangan, Pak Dina. Jadi gini, Bang, izin, Bang. Pak Dina diam dulu, Pak Dina. Begini, Bang, apakah 100% ketuhanan Yesus itu ikut terbaptis? Bisa diulang, Bang, sebentar. Apakah 100% keilahian dalam diri Yesus ikut terbaptis waktu itu? Itu kan satu kesatuan, Bang. Berarti dibaptis. Ikut kan terbaptis ya. Ikut terbaptis. Baik. Iya. Saya baca datanya ya, Bang ya. Kita pakai data dulu. Di Matius 3 nomor 13. Ya. Maka datanglah Yesus di Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus dibaptis itu menurut Yesus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah. Terus kemudian lanjut. Saya lanjutkan dulu, belum kelar. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada sang pencipta dari atas langit berbicara. Ada merpati di atas kepalanya. Yesus keluar dari air. Ada tadi mengatakan bahwa di dalam diri Yesus juga ada ilahi. Nah, ilahi mana apa lagi yang di dalam diri Yesus sedangkan ada suara dari langit? Artinya ada dua Tuhan di sini. Satu Tuhan di surga, satu Tuhan di dalam diri Yesus ikut terbaptis. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Silakan. Saudaraku Hendy. Tadi sebentar, Bang. Sebentar ya. Saya jelaskan sebentar ya. Bang Jaya, sebentar. Adanya pernyataan Bapak, dengan adanya pernyataan anak, dengan adanya Roh Kudus, itulah makna Daus ya. Di Yohanes 5 ayat 26 menyatakan Bapa hidup pada dirinya, demikian juga diberikannya anak hidup pada dirinya. Dengan pernyataan Yesus ini, maka ditegaskan kembali apa yang dikerjakan Bapa dikerjakan juga oleh anak. Itu tercatat di Yohanes 5 ayat 19. Ya. Karena saya terbaptis, karena saya bertobat, karena saya merendahkan diri,
dan saya memahami firman Tuhan, saya Yesus ya adalah Tuhan. Apa pernyataannya? Yohanes 6 ayat 44 mencatat, ku bangkitkan pada akhir zaman. Pak Jaya, menurut Ya. Anda, Pak Jaya, Sebentar Bang, sebentar ya. saya ke Pak Jaya dulu dong. Lanjutkan dulu. Kan tadi sesi Saya saya. tanya sebentar Pak Jaya ya. dulu sebentar. Pak Jaya, Enggak. yang dibaptis itu manusia atau Tuhan yang dibaptis? Yesus adalah segenap firman-Nya Enggak, saya dalam bukan itu, Pak. Yang dibaptis itu kan kelihatan, Pak. Sebentar, Apa yang Bang baptis? Handi. Ya Pak Jaya, Yang sebentar. ditanya Bang Handi, yang disalib itu Yesus apa? Nah, Bukan Pak, disalib. Ya. Yang Tadi kan dibaptis ini itu, Pak sesi Jaya. saya, kan? Sebentar. Pak Jaya, yang dibaptis Bang Handi, itu Tuhan atau manusia atau dua-duanya dibaptis? Itu aja, Pak, jawabannya. Saudaraku, yang dibaptis adalah anak manusia. Oke, anak manusia bukan Tuhan. Oke, Manusia udah itu dijawab. adalah anak Udah dijawab. Yang dibaptis anak manusia. Bang Handi, oke. Silakan, Bang. Sebentar ya. Maka dia Ya, sanggup oke. berkata, ku bangkitkan pada akhir zaman. Kepanjangan. Oke Pak Jaya. Pas. Maka Ya. dia sanggup Ya. berkata, akan membalas setiap perbuatan anak manusia. Ya, Iya, Saya nggak betul. nanya tujuan Oke. baptis, Pak. Saya nggak nanya tujuan Sebentar baptis. ya. Yang dibaptis Oke, apa? iya. Udah. Saudara Hendy, Oke, sebentar. Anda akan memahami Yesus, ya. Anda tidak akan memahami Yesus. Aduh. Jika pernyataan, jika perkenalan Hasem tidak minta disembah, sementara di abad ke-7 Kepanjangan banget sih, perkenalan ribet banget Allah aja ya. kepada Musa dengan minta Oke. Yang disembah. bisa dibawa-bawa lagi. Aduh. Salah, Capek deh. ya. Pak Jaya, sebentar Dina ya. jangan ketawa, Saya Bang. Nggak mau boleh. jelaskan. Saudaraku, Oke. saudaraku Oke. saudaraku Yowan, saudaraku Hendy, ya. Saudara kami yang terhormat, yang cerdas-cerdas, Anda tidak akan memahami Yesus. Ya tinggal jelaskan, Pak Jaya. Tidak Yang ada dibaptis itu apa? Manusia atau Tuhan? Tinggal dijawab dulu. Perkenalan Hasem, ya. Astuh. Yang Kemana-mana jawabnya. Bah, Pak Jaya, saya juga Protestan Pak Jaya. Saya mengerti konsepnya. minta disembah Sebentar kepada ya Pak Jaya. Pak Jaya diam Oke. dulu deh. Nggak nyambung, Pak Jaya. dipersoalkan. Ya udah, silakan Pak Weh. Pak Jaya diam dulu lah. Silakan Pak Weh. Ya, sebentar ya. Benar. Yang saya katakan balik lagi. Yesus, jasmaninya dan rohnya tidak bisa dipisahkan. Karena sama sucinya. Tetapi rohani Yesus itu adalah manusia yang fana. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi pertanyaan abang tadi, agar apa yang diutus Allah, apa yang telah ditetapkan Allah terjadi. Dalam arti, apa yang dimaksud dalam konteks dalam Yohanes itu, untuk menggenapi bahwasanya sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi, bahwa memang Yesus itu akan dibaptis di dalam Roh Kudus. Maka burung merpati menghinggapinya. Bukan berarti ada dua Allah di situ. Itu untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan Allah terhadap para nabinya. Karena Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau pertanyaan abang, yang dibaptis itu apakah manusia ataukah Allah? Balik lagi saya katakan, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jadi pertanyaan itu kira-kira tidak bisa apa namanya? Aku pengen Bisa dijawab. Sebentar Pak Manusia Dina. kah? Ya biar nggak Atau lebar Pak Dina. Roh Sabar dulu. Kudus kah? Kira-kira seperti itu. Ya. Ya Pak Dina mau bicara apa Pak? Silakan Pak. Jangan lebarin topik ya Pak. Baptis ya. Aku mau nanya sama Ya jangan nanya dulu, saya tanggapi dulu dia aman Bang. itu. Tadi Pak. Aduh. Oke. Ya jangan nanya dulu. Ini nggak boleh nanya sebentar dulu ya. Jadi gini ya Bang Pak Hoes sama Pak Jaya Abadi. Kalau pertanyaan itu memang sulit dijawab, sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Kalau Anda bersandarkan di Matius 3, 13, 17, yang dibaptis adalah anak. Kan ada suara terdengar, inilah anakku yang kukasihi. Itu satu. Yesus juga berkata bahwa saya dibaptis demi untuk menggenapi perintah Tuhan. Dibaptis memulai pengajarannya. Jadi kita di sini ada dua, siapa dan tujuan dibaptis. Ya siapa yang dibaptis kita fokuskan dulu. Kalau menurut kami jawaban mudahnya adalah sebagaimana
di Matius 3, 13, 17 itu yang dibaptis adalah manusia Yesus ini yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, kalau Anda mau memasukkan sebentar Bang, ada roh ilahi di dalam dirinya, artinya ya roh ilahi inilah yang dibaptis menggerakkan fisiknya Yesus. Tapi ini dikandaskan oleh Matius 3 karena di sini ada 3 tempat yang berbeda. Satu keluar dari air, ada Roh Kudus di atas kepalanya, ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Nah, kalau suara anakku yang kukasihi dari langit sama fungsinya yang ada di dalam jasmani Yesus, berarti ada berapa Tuhan di sini? Berpisah tempat loh Bang ya. Jadi tolong Anda jelaskan, lebih baik jujur mengatakan Yesus dibaptis adalah manusia, sedangkan Tuhannya ada di surga memberkati dia. Kelar kan? Silakan. Iya. Ya. Oke. Jadi saya ingin menjelaskan. Terkadang ini dalam dalam logika kita, sebenarnya kita tidak bisa bukan apapun di dunia ini, kira-kira seperti itu. Dalam arti, apakah kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak bisa? Bahkan pada saat Abraham berjumpa terhadap 3 orang dari padang gurun. Contoh ini contoh. Dalam arti ini contoh. Soalnya kan abang bilang kok ada satu di atas, satu yang sedang bicara, satu dalam Yesus, kan seperti itu, kan gitu. Pada saat Allah berfirman terhadap Abraham juga, dan dia muncul dalam 3 orang yang ada dari padang gurun, apakah itu juga ada 2 Allah? Kan seperti itu. Tetapi kita nggak usah, itulah sebagai contohnya. Jadi saya bilang tidak ada 2 Allah itu. Kita tidak bisa menjangkau kemampuan Allah. Mau berbentuk apapun kita tidak bisa. Itu di luar jangkauan kita. Tapi mau saya bilang bahwasanya Yesus dan Allah adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apa fungsi Yesus? Kan itu sekarang. Yesus adalah kurban yang suci untuk menebus dosa manusia. Balik lagi yang saya ucapkan tadi. Tubuh Yesus itu kan manusia, fana. Sedangkan Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Jadi apapun kalau yang berbentuk fana, maka harus terpisahkan. Makanya di dalam diri Yesus itu secara jasmani itu adalah manusia yang fana dan rohnya adalah roh yang kudus dan tidak tercela. Kira-kira seperti itu. Baik. Tetap Anda tidak mau memberikan jawaban yang konsisten. Sebentar Bang, sebentar ya. Ini di komentar Ken kurban katanya. Nggak usah ditanggapi dalam arti kurban katanya. Kalau dilihat di perjanjian lama, Bang, nggak usah ke perjanjian lama semua berkurban Bang. Jadi kurban kita punya baptis biar nggak melebar. Ya, kita Abang jangan menaikkan suaranya, pelan-pelan saja. Iya, ya gantian ya. Nggak usah. Abang juga emosi tadi. Enggak, biasa aja. Kita kembali ke baptis. Kita kembali ke baptis. Oke, gantian. Nggak usah bawa Kejadian 18:1-33 itu Abraham. Kenapa? Sekarang gini Bang. Semua gantian lah bicara. Di Alkitab itu saling berkesinambungan. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda mau bahas Kejadian lain topik lah. Saya paham itu Kejadian. Itu ada 3 orang memenuhi Abraham. 1 dianggap sebagai bukan memenuhi, menjumpai Abraham. Menemui. Gantian lah bicara. Waduh, kalau saya ngomong kok dipotong terus. Saya dengerin abang loh. Silakan. Ya, jadi kita nggak membahas Kejadian siapa yang menemui Abraham. Kita kembali ke Matius, pembaptisan Yesua Amasia. Anda tetap bersikukuh bahwa di dalam diri Yesus itu 100% ilahi, 100% Tuhan, 100% manusia. Oke, saya ikuti apa iman Anda di sana. Tapi jelas di sana ada yang berpisah. 1 di air, 1 di atas kepala, 1 ada suara dari surga. Itu jelas itu loh. Ya tolonglah baca Matius 13-17 dengan jujur. Ini nggak bisa disatuin, berpisah tempat. Bagaimana mungkin berpisah tempat terus Anda mengatakan yang berpisah ini adalah satu di dalam diri Yesus sebagian gitu, roh ini. Roh yang ada di surga, Anda katakan sama dengan roh yang ada di dalam diri Yesus. Ikut terbaptis. Nah sekarang tinggal Anda mau mengikuti kehendak Anda bahwa manusia dibaptis, tapi Tuhan ikut terbaptis. Apa Anda mau mengatakan demikian? Saya minta dulu klarifikasi Bang. Apakah Anda setuju?
bahwa Yesus dibaptis sebagai manusia, tapi ada ilahi dalam diri Yesus ikut terbaptis. Setuju apa tidak? Oke, Ya, silakan. klarifikasi saya, satu tubuh, berarti hanya ada satu Tuhan. Kira-kira seperti itu. Yang dibaptis siapa? Manusia atau ilahi ada di dalam diri Yesus? 100% ilahi, 100% manusia. Ya, berarti ilahi ikut terbaptis. Itu iman Kristen. Oke. Berarti ilahi ikut terbaptis, Bang. Pokoknya kan saya bilang tadi, Yesus itu 100% ilahi, 100% manusia. Oke, saya Berarti bertanya Anda lagi. sendiri yang menjawab. Apakah ilahi ikut terbaptis? Balik lagi yang saya katakan, 100% ilahi, 100% manusia. Saya nggak nanya Itu nggak itu. bisa dipisahkan. Jadi kalau abang bertanya, inikah manusia, inikah, kan sih sudah jawab. Itu satu kesatuan. Nah, berarti intinya satu kesatuan. Oke, yang mana sih ilahi dalam diri Yesus? Badannya atau rohnya? Kan, saya bilang tadi, roh dalam Kristus itu adalah roh ilahi. Oke, roh ilahi. Tetapi jasmani, namanya kalau manusia kan nggak ada yang fana kan, pasti Baik. semua akan hangus. Gitu. Oke, baik. Saudaraku Hendy, Sebentar dulu Pak Jaya, saya ngomong dulu sama ini. Kalau roh ilahi di dalam diri Yesus ini artinya ikut terbaptis roh ilahi ini karena Yesus waktu dibaptis masih hidup. Karena roh ilahi inilah yang menghidupkan dia. Kalau begitu kita simpulkan di sini ada dua roh ilahi berpisah untuk sementara. Bahkan ada 3 roh berpisah untuk sementara. Ada roh ilahi terdengar suaranya dari surga. Ada roh ilahi masuk di dalam fisik Yesus ikut terbaptis. Setuju Bang? Oke Bang, dengarkan ya saya. Gimana? Kenapa? Dalam arti gini, kenapa kita membatasi kuasa Tuhan? Bahwasanya bisa di mana saja. Kita kalau logika manusia nggak bakalan bisa mengambangi batas kuasa Tuhan. Saya kira, kenapa ada di langit? Itu saya rasa kesimpulan yang keliru. Kesimpulan tidak ada seperti itu, Bang. Kenapa saya bilang seperti itu? Berarti kita membatasi kuasa Tuhan. Berarti abang juga membatasi kuasa Tuhan. Baik. Kan seperti itu. Saya jawab. Kami tidak pernah membatasi kuasa Tuhan. Tidak ada satupun manusia membatasi kuasa Tuhan. Justru Matius 3:13 ini menerangkan. Kami Muslim berbicara ada dasarnya di Matius. Di sana itu terpisah. Terpisah mereka. Kata Matius. Itu ya Bang ya. Satu di surga. Satu di atas kepala Yesus. Yesus ada di air. Sedangkan di dalam diri Yesus ada roh ilahi menurut Anda. Gitu ya, ini bukan kami yang membatasi, tapi Matius ya sudah memisahkan. Nah, yang di sini yang memaksakan, teman-teman Kristen. Udah jelas di sana berbeda tempat. Jadi kami nggak membatasi. Abang yang memaksakan. Gitu loh, Bang.